Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info dari saya. Oke? Gak usah pelit-pelit karena gratis. Tolong di-share ya video ini kepada teman-teman kamu. Mungkin mereka juga membutuhkan. Oke? Terima kasih. Halo teman-teman sekalian. Kali ini saya mencoba berbagi tips untuk kalian semua. Bagaimana sih agar bisa lolos casting di sebuah sinetron, FTV, ataupun layar lebar? Yuk, mari simak baik-baik. Bro, bagi kamu para sineas dan pelaku industri perfilman, tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah casting. Karena casting adalah proses pemilihan aktor yang sesuai dengan karakter dan peran dalam sebuah skenario film atau FTV ataupun sinetron. Namun perhatikan baik-baik, karena sebelumnya saya akan memaparkan tips untuk lolos casting. Kamu perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja sih jenis-jenis casting itu. Nah, yang perlu kamu ketahui guys, ada beberapa jenis casting yang biasa diterapkan oleh para pelaku industri film. Nah, adapun jenis-jenis casting diantaranya yaitu casting by type. Yang kedua, casting by ability. Dan yang ketiga, casting to emotional temperament. Nah, saya akan coba terangkan ketiga jenis casting ini terlebih dahulu, oke? Nah, poin yang pertama yaitu casting by type. Casting by type adalah proses pemilihan pemain atau calon talent berdasarkan kecocokan fisik dan karakter dan peran yang dibutuhkan dalam sebuah film. Itu dia casting by type. Nah, poin yang kedua nih, casting by ability. Oke? Casting by ability itu adalah casting dengan melihat kemampuan para calon talent serta melihat kecerdasan dalam melakukan acting di depan kamera sesuai dengan arahan sutradara ataupun casting director. Nah, poin yang ketiga nih, casting to emotional temperament. Casting to emotional temperament adalah proses pemilihan pemain dengan melihat kesamaan emosi dan temperamen para calon talent. Nah, penerapan ketiga jenis casting itulah nantinya yang disesuaikan dengan kebutuhan skenario dan film yang akan diproduksi. Oleh karena itu, bagi kalian yang suka dan sering ikut casting, saya punya beberapa tips agar kalian bisa lolos casting dengan mudah. Yuk, kita simak. Poin yang pertama nih, amati kecocokan kalian dengan karakter dalam film. Dalam penjelasan jenis-jenis casting tadi yang saya terangkan tadi, kalian pasti bisa lebih tahu dong casting mana yang lebih cocok dengan karakter kalian. Misalnya nih, ada kesamaan ciri-ciri karakter yang diminta dalam diri kalian. Misalnya rambut ikal, berwajah oriental, dan sebagainya yang sesuai dengan karakter yang diinginkan. Maka kalian tentu akan dilirik untuk jadi salah satu kandidat terkuat karena dianggap lolos casting by type. Namun, jika kalian tidak lolos sesuai dengan fisik, maka
kalian harus punya bakat acting yang bagus agar bisa lolos casting. Ingat bro, jangan langsung menyerah. Banyak jalan lain menuju ke Roma toh. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah ya. Yang kedua, datanglah tepat waktu. Setelah kalian menerima kabar nih, baik harinya, jamnya yang sudah ditentukan dari pihak casting, datanglah tepat waktu. Karena ketepatan waktu kalian akan memberikan first impression yang bagus. Kalian akan dinilai sebagai talent profesional. Ingat, manajemen waktu yang bagus tercermin dari kebiasaan kalian dalam mengatur waktu, bahkan menghargai waktu itu sendiri. Jadi, datanglah tepat waktu atau datang lebih awal, kan nggak ada ruginya toh. Kalian malah bisa bersantai sekaligus mempersiapkan diri untuk sebelum casting. Selain itu, kalian juga bisa memperkenalkan diri kalian dengan beberapa kru yang terlibat dalam proses casting itu. Dan para peserta casting yang lainnya juga kita bisa berkenalan dulu. Dan jika kalian datang lebih awal, kalian bisa punya banyak waktu untuk melakukan latihan-latihan sebelum masuk ke ruangan casting. Nah, tentunya persiapan kalian akan lebih matang kan bro? Nah, poin yang ketiga, perhatikan pakaian dan riasan kalian. Ingat, kalian datang ke tempat casting, sepertinya tidak perlu memakai pakaian yang berlebihan atau lebay untuk terlihat lebih menarik. Karena hal itu justru akan membuat kalian itu dinilai over percaya diri. Perhatikan aturan peserta casting baik-baik. Jika memang tidak ada dress code tertentu, pilihlah pakaian dengan warna-warna netral tanpa banyak corak. Jangan pernah berpikir bahwa para juri itu atau casting director akan tertarik dengan pakaian kalian itu. Selain memperhatikan pakaian, kalian juga harus memperhatikan riasan kalian. Jangan terlampau mewah atau lebay hanya untuk mencoba menarik perhatian. Ingat, kalian harus beradu akting, bukan adu eksis. Dengan cara berpakaian necis, apalagi riasan yang mencolok mata. Jangan sampai salah pilih pakaian dan riasannya, kawan-kawan. Harus yang cocok. Yang keempat adalah teruslah belajar. Kamu harus belajar setiap saat. Apalagi kalau kamu mau menjadi seorang ahli, maka belajarlah dari ahlinya. Beranikan diri dan jangan pernah malu untuk bertanya kepada aktor atau aktris senior yang bisa memberimu pelajaran berharga tentang dunia acting. Poin yang kelima ini bro, jadilah dirimu sendiri. Oke? Ini adalah poin yang sangat penting, yaitu kamu dituntut untuk menjadi diri kalian sendiri. Kalian harus menunjukkan versi terbaik dari diri kalian sendiri saat melakukan casting. Jangan pernah sekali-sekali menjiplak gaya orang lain, karena hal tersebut sangat-sangat tidak dianjurkan. Biasanya sih, casting director itu dia sangat jeli dan sangat detail melihat gelagat para penjiplak atau para plagiat.
tunjukkan sesuatu yang unik versi diri kalian sendiri. Jadilah calon aktor dan aktris yang kreatif, bro. Mengambil inisiatif dari orang lain sih sah-sah saja, asal tidak melakukan plagiasi. Kenapa? Tentunya kalian juga nggak suka kan kalau ada orang yang menjiplak style kalian. Kalau tidak mau dijiplak, ya jangan menjiplak style orang lain kan. Oke? Poin yang keenam. Nah, saat melakukan casting, suara itu sangatlah penting. Harus memperhatikan baik-baik vokal suara kita, mulai dari artikulasi sampai dengan volume suara kita. Dengan mengeluarkan suara yang lantang dan jelas, tentunya itu akan menambah nilai plus untuk kalian sendiri. Para juri atau casting director akan melihat ekspresi dan suara kalian dengan jelas, tanpa harus bingung memberi nilai atau melakukan pengulangan adegan-adegan karena suara yang mungkin terlalu kecil. Dengan mengeluarkan suara yang lantang dan jelas, para juri dan casting director juga bisa menilai seberapa besar tingkat kepercayaan diri kalian. Ingat ini. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan suara kalian, karena ekspresi tidak hanya dilihat dari wajah dan gestur, tapi juga dari vokal suara kalian dengan intonasi serta artikulasi yang tepat dan jelas. Keep positive thinking dan terus berusaha ya bro. Ingat, kalian adalah calon bintang. Selamat mengikuti casting dan semoga sukses. Oke? Dah.